Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Febrianti, NPM A1F019003. Saya berasal dari kelompok 4 Kimia Analitik, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Bengkulu Angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan analisa anion. Sebelum kita melakukan percobaan analisa anion, pasti kita pernah berpikir, apa itu analisa anion? Apa tujuan dari analisa anion? Dan apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan analisa anion? Serta bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam percobaan analisa anion? Oke, yang pertama, apa itu analisa anion? Analisa anion adalah analisa kimia kualitatif, di mana kita hanya menentukan atau mengidentifikasi anion yang terdapat di dalam sejumlah analit atau sampel. Identifikasi anion dilakukan dengan cara menambahkan reaksi atau reagen ke dalam suatu sampel. Jika terjadi reaksi kimia, maka akan ditandai dengan adanya terbentuknya endapan, perubahan warna, atau terbentuk gelembung gas. Identifikasi anion dibagi atas 3 golongan. Yang pertama, golongan sulfat. Yang kedua, golongan halida. Dan yang ketiga, golongan nitrat. Yang pertama, golongan sulfat. Golongan sulfat adalah golongan yang menghasilkan endapan ketika direaksikan dengan larutan NH4 2 kali CO3 dan BaCl2. Yang kedua, golongan halida. Golongan halida adalah golongan yang menghasilkan endapan ketika direaksikan dengan larutan HNO3 dan AgNO3. Yang ketiga, yaitu golongan nitrat. Golongan nitrat adalah golongan yang tidak menghasilkan endapan atau hasilnya negatif ketika direaksikan dengan reagen golongan sulfat dan reagen golongan halida. Baiklah, yang kedua, apa tujuan analisa anion? Pada percobaan analisa anion, kita memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui reagen yang digunakan dalam analisa masing-masing golongan dan jenis anion. Dan yang kedua, untuk mengetahui pemisahan anion berdasarkan golongan dan jenisnya. Yang ketiga, apa alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan analisa anion? Alat yang kita gunakan dalam percobaan analisa anion ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, pipet tetes, dan perangas air. Sedangkan bahan yang kita gunakan dalam percobaan analisa anion ada yang pertama, yaitu reagen. Reagen yang kita gunakan dalam analisa golongan anion antara lain NH4 2 kali CO3, BaCl2, AgNO3, dan HgNO3. Sedangkan pada percobaan analisa jenis anion itu digunakan reagen yang pertama HCl, AgNO3, HNO3, BaCl2, H2SO4, dan FeSO4. Selanjutnya, yang keempat, langkah-langkah dalam percobaan analisa anion. Sesuai pada tujuan yang kedua, kita akan mengidentifikasi golongan dan jenis anion. Oke, yang pertama, identifikasi golongan anion. Pada identifikasi golongan anion, kita menggunakan 3 sampel, yaitu sampel A, sampel B, dan sampel C. Pada sampel A dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, diambil sebanyak 5 tetes sampel A, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, ditambahkan sebanyak 2 tetes reagen NH4 2 kali CO3. Selanjutnya, dilakukan pemanasan pada penangas air. Tujuan dari pemanasan ini adalah untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya, ditambahkan sebanyak 2 tetes reagen BaCl2. Yang terakhir, diamati. Ternyata pada sampel A terdapat endapan putih dan dapat kita simpulkan bahwa sampel A merupakan golongan sulfat. Yang kedua, untuk sampel B. Pada sampel B
dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, diambil sebanyak 5 tetes sampel B dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan sebanyak 5 tetes reagen HNO3. Kemudian, dilakukan pemanasan pada penangas air. Dan selanjutnya, ditambahkan sebanyak 1 tetes reagen AgNO3. Kemudian, diamati hasilnya. Ternyata, pada sampel B menunjukkan endapan berwarna putih. Artinya, sampel B merupakan anion golongan halida. Yang ketiga, untuk sampel C. Pada sampel C, langkah-langkah yang dilakukan sama yaitu pada sampel B, yaitu menggunakan reagen HNO3 dan AgNO3. Ternyata, pada sampel C itu tidak menghasilkan endapan, artinya tidak terjadi reaksi pada sampel C. Artinya, sampel C merupakan anion golongan nitrat. Selanjutnya, untuk analisa jenis anion, sampel yang digunakan adalah sampel A, sampel B, dan sampel C. Pada sampel A, itu dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, diambil sebanyak 5 tetes sampel A, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ditambahkan sebanyak 2 tetes reagen HCl. Dan selanjutnya, ditambahkan sebanyak 2 tetes reagen BaCl2. Ternyata, hasilnya yaitu menghasilkan endapan putih. Artinya, sampel A merupakan jenis anion sulfat. Untuk sampel B, dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, diambil sebanyak 5 tetes sampel B, dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan sebanyak 2 tetes reagen HNO3 dan kemudian ditambahkan sebanyak 2 tetes reagen AgNO3. Ternyata hasilnya adalah menghasilkan endapan putih. Artinya sampel B merupakan anion klorida atau Cl2. Yang terakhir, untuk sampel C. Pada sampel C dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, diambil sebanyak 5 tetes sampel C. Kemudian ditambahkan sebanyak 2 tetes reagen H2SO4 dan kemudian ditambahkan sebanyak 2 tetes reagen FeSO4. Pada sampel C tidak terdapat endapan maupun perubahan warna, tetapi terdapat perubahan bau. Dapat disimpulkan bahwa sampel C merupakan anion asetat atau CH3COO-. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai percobaan analisa anion. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.